Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama adalah senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, Nabi yang paling mulia, Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka pertemuan kita dengan lafaz basmalah, bismillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas pembukaan tema. Ada yang tahu teman-teman pembukaan tema apa? Pembukaan tema waktu. Perlu diketahui untuk teman-teman yang baru saja memasuki kitab Al-Fatih bahwasanya setiap kita ingin mengawali pelajaran itu, maka kita mengawalinya dengan pembukaan tema. Ya, sebelum kalian teman-teman langsung belajar, tapi sebelumnya diawali dengan apa? Pembukaan tema, yang mana itu akan menjelaskan secara umum gambaran tentang tema yang akan dibahas ke depan. Adapun tema hari ini dan kurang lebih 7 pekan ya teman-teman, atau 23 pertemuan nanti ke depannya, teman-teman akan membahas tema waktu, yang mana di dalamnya itu akan ada pembahasan tentang malam, proses terjadinya malam, nanti juga akan membahas tentang siang, yang ketiga juga akan membahas tentang pagi, yang keempat itu membahas tentang waktu duha, dan yang kelima itu adalah membahas tentang masa. Ya, ini kita akan membahas 5 tema, subtema ini dari gambaran besarnya itu adalah waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang insya Allah teman-teman sudah hafal semuanya, yaitu Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah mengatakan wal 'ashr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam apa teman-teman? Kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kecuali teman-teman orang-orang yang beramal soleh. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Pada hakikatnya semua manusia di bumi ini berada dalam kerugian. Kenapa? Karena dia mengabaikan waktu, karena dia melalaikan waktu. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kecuali orang-orang beriman saja teman-teman. Ya. Orang-orang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Dan mereka itu teman-teman wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka itu saling menasehati dalam kebenaran, al-haq, wa tawassaw bis sabr. Dan mereka saling menasehati dalam apa? Kesabaran. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang telah kita lalui ini adalah bagian daripada rangkaian sebuah waktu. Ustadz bisa ada hadir di sini ya. Tadi di awalnya dari masih kecil, dari sebelumnya itu bayi, lalu tiba-tiba sudah beranjak dewasa. Atau teman-teman nanti bisa tanyakan kepada ayah ibu kalian. Ya. Sudah berapa lama mereka hidup di dunia? Mungkin mereka akan semua mengatakan hanya sebentar. Waktu itu sebentar sekali teman-teman. Jadi waktu, umur itu yang telah kita lalui, usia kita adalah rangkaian dari waktu yang tadinya diiringi dari mulai detik, mulai menit, lalu masuk ke jam, masuk ke hari, ke pekan, ke bulan, dan yang terakhir ke tahun. Dalam setahun itu dilalui oleh manusia sejak ia lahir hingga ia nanti diwafatkan.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Ketika telah sampai batas waktunya, maka ia tidak bisa dimajukan dan ia tidak bisa dimundurkan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya seorang hamba itu dia tidak akan beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia akan ditanya 4 hal. Ya, yang pertama ini adalah yang menjadi pembahasan kita. Umurnya untuk apa ia habiskan. Ya. Yang kedua, jasadnya, tubuhnya untuk apa ia gunakan. Nah, yang ketiga, ilmunya, telah apa yang ia amalkan, telah apa yang ia perbuat, dan hartanya telah bagaimana ia belanjakan. Ya teman-teman, yang pertama apa? Nanti ketika hari kiamat kita akan ditanya 4 hal. Yang pertama itu adalah umurnya, umurmu untuk apa kamu habiskan. Ya. Seorang ulama besar, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan dalam sebuah kitabnya tentang waktu, bahwasanya waktu itu memiliki 3 sifat. Waktu itu memiliki 3 karakteristik. Nanti kalau teman-teman masuk ke kitab awal 3 modul manusia akan belajar tentang itu. Apa itu sifat? Yang pertama, kata Dr. Yusuf Qaradawi, waktu itu adalah waktu yang kita jalani itu cepat berlalunya. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu yang telah berlalu dia tidak akan pernah bisa kembali. Dan yang ketiga itu adalah waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, teman-teman. Kita coba bedah secara singkat. Yang pertama, dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi bahwa waktu itu adalah yang kita jalani ini, dia sangat cepat sekali berlalu. Ya. Atau dalam sebuah ungkapan Arab dikatakan al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Teman-teman tahu itu pedang? Apa itu pedang? Panjang? Bukan, pedang itu adalah tajam, teman-teman. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, maka pedang itu akan mengiris tangan kita, melukai kita, mencederai kita. Tapi manakala pedang itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan dengan baik, maka pedang itu bisa berguna untuk kita, berguna untuk manusia. Al-waktu kasayf. Jadi yang pertama itu, teman-teman, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, waktu itu adalah waktu yang telah kita jalani ini sangat cepat sekali berlalunya. Ustadz ingin mengingatkan teman-teman yang sering membaca surat Al-Kahfi, bagaimana mereka para pemuda itu yang dikejar oleh raja yang zalim, lalu mereka kabur ke dalam sebuah gua dan mereka tidur di dalamnya kurang lebih selama berapa tahun, teman-teman? 309 tahun. Mereka tertidur, Allah tidurkan mereka di dalam gua dan dijaga di depannya oleh anjing. Dan ketika Allah bangkitkan pemuda tersebut, Allah tanyakan kepada mereka, berapa lama kamu tinggal, berapa lama kamu tidur di dalam gua? Mereka mengatakan kurang lebih setengah atau 1 hari. Lalu apa yang Allah katakan? Tidak, kamu tidur kurang lebih 309 tahun tidur. Lihatlah anjingmu, anjingnya telah menjadi tulang belulang. Artinya apa, teman-teman? Pemuda Ashabul Kahfi ini mengira bahwa mereka hanya tertidur setengah atau 1 hari saja, padahal mereka telah tidur selama 309 tahun. Atau bagaimana teman-teman yang mungkin pernah mendengar kisah Uzair, seorang Yahudi, seorang Rasulullah, yang mana ketika dia berjalan menuju sebuah kota yang telah hancur, orang tersebut Uzair mengatakan, apakah Allah bisa dapat menghidupkan kembali, membangun kembali kota yang telah hancur tersebut? Lalu Allah perlihatkan dengan kekuasaannya, dengan segala kemahaagungan dan kemahabesaran Allah, kota yang telah hancur itu tersusun kembali. Lalu Allah wafatkan Uzair, Allah tidurkan Uzair selama berapa tahun? 100 tahun lamanya. Lalu ketika dibangkitkan, maka Uzair ditanya oleh Allah, berapa lama kamu tidur? Ya, kata Uzair, kurang lebih setengah atau sehari saja. Ya. Tidak, kamu telah tidur kurang lebih selama 100 tahun. Jadi teman-teman, waktu itu adalah sangat cepat berlalu. Yang kedua, teman-teman,
waktu itu bagaikan kereta. Ya. Ia datang dan pergi sesuai apa? Jadwal. Ayah dan bunda coba tanya yang pernah naik kereta, ada gak jadwalnya kereta? Ada. Nah, ya sekarang kita hindari ya, karena banyak COVID, kita hindari transportasi umum. Tapi dia adalah seperti sebuah kereta. Kenapa? Karena waktu itu berlalu dan tidak akan pernah kembali. Ada jadwalnya. Idza ja'alu la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ketika umur usia seseorang telah ditetapkan ajalnya, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Allah gambarkan seorang yang kafir yang berada di dalam akhirat itu bahwa mereka memohon kepada Allah, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Apakah dikabulkan permintaan mereka? Tidak. Ya. Mereka menyesal. Ya. Kenapa? Karena waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Demikian juga orang-orang di akhirat yang Allah masukkan ke dalam neraka, ingin dikembalikan ke dunia tapi Allah tidak kabulkan. Dan yang ketiga teman-teman, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Semua aktivitas kehidupan kita ini teman-teman, dia Allah catat dalam sebuah kitab, yang mana kitab itu mencatat segala amal baik dan amal buruk. Makanya waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangan sampai kita melalaikan waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia. Maka bagaimana cara kita untuk memanfaatkan waktu teman-teman? Setidaknya ada 3. Yang pertama itu adalah melakukan hal yang bermanfaat dan kita meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kalau ada sesuatu pekerjaan tidak bermanfaat, maka kita tinggalkan. Jangan sampai kita lakukan. Maka kita kejar pekerjaan-pekerjaan yang mendapatkan nilai manfaat. Ini yang pertama. Yang kedua apa teman-teman? Memanfaatkan waktu luang. Ya. Kata Rasulullah SAW, ketika manusia itu tidak sibuk dengan kebaikan, maka dia akan sibuk dengan apa? Kemaksiatan. Maka isi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang positif. Dan yang terakhir itu adalah yang ketiga, teman-teman, bagaimana kita cara memanfaatkan waktu itu? Maka manfaatkanlah waktu itu, waktu luangnya untuk menjalankan kewajiban. Seorang muslim tentunya memiliki kewajiban apa? Yang pertama sholat. Kita sholat di awal waktu, sholat ala waktiha. Kita manfaatkan waktu kita untuk melakukan kewajiban. Apa kewajiban kita? Berbakti kepada orang tua, menyenangkan orang tua, membantu orang tua. Teman-teman tidak dituntut untuk bekerja, tapi teman-teman dituntut untuk belajar dengan sungguh-sungguh, supaya teman-teman bisa membanggakan orang tua. Mungkin ini dari Ustadz gambaran sedikit bagaimana tentang waktu. Semoga kita semua di sini bisa betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ustadz akhiri dengan Ustadz tutup dengan in uridu ilal islaha mastata'tu ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.